Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kembali saya akan memaparkan 10 contoh soal PPG dalam jabatan 2023. Nah, untuk materi kali ini kita sudah masuk dalam materi profesional PJOK. Materi untuk video kali ini adalah teori perkembangan peserta didik dan konsep belajar serta aplikasinya dalam pembelajaran PJOK. 1. Peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. 2. Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jawaban yang paling tepat adalah B. Perkembangan. Perkembangan atau development adalah berkaitan dengan peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh. Dalam proses perkembangan dikenal istilah kematangan, yaitu peningkatan atau kemajuan yang bersifat kualitatif dalam hal perkembangan biologis. 3. Proses penurunan fungsi kualitas organik dari tubuh manusia yang diakibatkan karena bertambah usia merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jawaban yang paling tepat adalah D. Penuaan. Penuaan merupakan perkembangan yang bersifat psikologi dan merupakan suatu proses yang dinamis, yang dalam proses tersebut sifat individu dan sifat lingkungan menentukan tingkah laku apa yang akan menjadi aktual dan terwujud. 4. Anak yang memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang serta tampil dalam latihan-latihan fisik. Ini merupakan cerminan anak memiliki dominan kecerdasan A. Kecerdasan verbal, B. Kecerdasan matematika, C. Kecerdasan spasial, D. Kecerdasan tubuh kinestetik, E. Kecerdasan musik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kecerdasan tubuh kinestetik. Di sini jelas, anak memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang dengan latihan-latihan fisik. Nah, menurut Howard Gardner, menyatakan ada 8 kecerdasan manusia, termasuk kecerdasan tubuh kinestetik dan jawaban lainnya. 5. Proses pengoperasian ilmu yang normatif, proses sosialisasi anak yang terarah akan memberikan warna kehidupan anak dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Merupakan ciri yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dari faktor A. Keluarga, B. Kematangan anak, C. Status ekonomi keluarga, D. Pendidikan, E. Kemampuan mental. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pendidikan. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penamaan norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan norma-norma kehidupan bangsa dan norma kehidupan antar bangsa.
Titik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja adalah kecuali A. Pola hidup keluarga, B. Kematangan anak, C. Status ekonomi keluarga, D. Tingkat pendidikan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah E. Keterampilan gerak. Nah, kata kunci untuk jawaban nomor 6 ini adalah di kata kecuali. Berarti yang bukan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak ada pola hidup keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, serta pendidikan. 7. Interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan adanya daerah perkembangan proksimal yang berarti A. Anak sudah memiliki kemampuan yang mendasar, B. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu, C. Anak dalam pengembangan potensi sudah dibawa sejak lahir, D. Interaksi sosial perlu direncanakan dalam pengembangan potensi anak, E. Pembelajaran yang mensyaratkan keterlibatan peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah B. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan mental anak tergantung pada proses sosialnya, yaitu bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang menguntungkan anak adalah orang dewasa atau anak yang lebih mampu, yang dapat memberi penjelasan tentang segala sesuatu sesuai dengan nilai kebudayaannya. 8. Terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. Individu selanjutnya melakukan latihan dan usaha. Merupakan prinsip perkembangan. A. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. B. Peran kematangan dan belajar. C. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. D. Semua individu berbeda. E. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Jawaban yang paling tepat adalah B. Peran kematangan dan belajar. Nah, karakteristik yang secara potensial sudah ada di individu dan berasal dari warisan genetik tentunya harus diasah kembali dengan adanya peran kematangan dan belajar. Disinilah fungsi guru dalam pendampingan terhadap peserta didik agar warisan genetik dan individu yang potensial bisa dikembangkan lebih lagi. 9. Perkembangan kemampuan fisik berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan A. Koordinasi antara saraf dan otak, B. Koordinasi antara pikiran dan perasaan, C. Koordinasi antara mata dan tangan, D. Koordinasi antara mata dan kaki, E. Koordinasi antara panca indera dan anggota gerak. Jawaban yang paling tepat adalah A. Koordinasi antara saraf dan otak. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik secara drastis atau sering disebut dengan percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik, baik pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh, maupun pencapaian kematangan seksual. Nah, hal ini memerlukan koordinasi antara saraf dan otak. 10. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas, lebih dominan dipengaruhi oleh A. Pendidikan keluarga, B. Pendidikan formal, C. Pendidikan dan latihan di klub olahraga, D. Pendidikan di masyarakat, E. Pemusatan latihan olahraga. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pendidikan keluarga, di mana proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian lebih banyak didapatkan di lingkungan keluarga
atau dominan dipengaruhi oleh pendidikan dalam lingkungan keluarga. Nah, itulah tadi 10 contoh soal tentang materi teori perkembangan peserta didik dan konsep belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran PJOK. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.